Mau Boleh, nanya, Bang. saya juga mau Boleh. nanya. Kalau boleh bertanya kepada saudara Ishak, Boleh. ya, Ya. apakah di dalam ajaran Yahudi itu mengakui bahwa Muhammad sebagai utusan atau dipandang sebagai manusia biasa? Ya, silakan. Kalau dalam keyakinan Israel secara khusus ya, karena kitab suci kami hanya Torah dan nabi juga hanya satu, nabi besarnya yaitu Moshe. Jadi kami meyakini bahwa bangsa-bangsa lain bisa memiliki nabinya sendiri dan syariatnya sendiri, dan hal itu terbukti dari zaman ke zaman. Hanya saja nabinya bangsa-bangsa ini berlaku bagi mereka saja dan bukan bagi kami. Gitu. Nah, enggak, yang saya tanyakan, apakah bangsa Israel mengakui Muhammad sebagai utusan atau tidak? Karena kalau jawaban seperti Kami itu, hanya memiliki satu nabi dan tidak memiliki nabi yang lain. nah, karena kalau jawabannya seperti itu, kan memang pada dasarnya nabi-nabi sebelumnya itu diutus berdasarkan zamannya. Maksudnya berdasarkan dia Jawaban diutus. saya cukup jelas. Ya. Kami hanya memiliki satu nabi saja, yaitu Moshe. Apakah itu kurang jelas? Nah, pertanyaan saya selanjutnya, kalau memang di dalam agama Yahudi hanya memiliki satu nabi, maka Adam sebagai manusia pertama, bagaimana pandangan Yahudi terhadap Adam itu sendiri? Adam hanyalah manusia biasa saja dalam pandangan kami. Nah, pada saat Adam di surga, Adam berdialog dengan Tuhan. Adam tidak pernah di surga dalam kitab Torah. Oh, Adam tidak pernah di surga dalam kitab Torah. Tidak pernah. Berarti kan kalau dalam ajaran Islam, dia kan maksudnya memang kita meyakini bahwa segala kitab yang diturunkan itu kemudian sudah dikodifikasi dalam Al-Quran, sehingga apapun yang diterangkan dalam Taurat, Zabur, dan Injil itu sudah ada dalam Al-Quran tanpa kita harus membaca kitab-kitab sebelumnya, kecuali ketika kita membutuhkan referensi yang benar-benar tidak ada di dalam Al-Quran. Jika syariatmu Maka menyatakan demikian, ya jadilah Muslim yang baik, kan begitu. Persoalannya adalah, ini bukan persoalan kita mau menjadi Muslim atau tidak, tapi kita di sini ingin mengklarifikasi sebuah kebenaran bahwa kalau misalkan Al-Quran mengatakan bahwa segala kitab itu sudah dikodifikasi dalam Al-Quran, berarti seharusnya kitab-kitab sebelumnya juga mengakui bahwa Adam merupakan utusan Allah. Jadi begini. Kita harus pahami tentang kitab ya. Ketika ini maaf saja saya potong tema. Suara saya jelas, Bang? Jelas. Ya, jelas. Sekarang begini, ketika kita bertanya kepada Bang Ishak yang menggunakan Taurat, apakah di Taurat, kitab Taurat itu menjelaskan bahwa Adam itu sebagai nabi? Sekiranya kalau tidak mungkin Bang Ishak mengatakan Adam sebagai nabi. Demikian juga seperti ini loh, ketika di dalam kitab Taurat yang digunakan Bang Ishak, kalau dia tidak menjelaskan Nabi Muhammad sebagai nabi, apakah mereka harus menambahkan dia itu sebagai nabi atau meyakini dia sebagai nabi? Kan tidak mungkin kita paksakan. Jadi Umi mau menambahkan juga Bang Raja buat Bang Muhammad Al-Fatih. Ya, begini loh, inilah fungsi kenapa Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab penyempurna ya. Waktu zamannya Torah itu kan tidak mengenal yang namanya Nabi Muhammad karena jauh begitu kan, jauh kan masanya Nabi Musa, jadi yang dicatat di dalam Torah itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Yang diceritakan di sana dan dipercayai oleh penganut Torah itu hanyalah Nabi Musa. Kenapa tidak ada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad saat itu memang jauh keberadaannya dengan sekarang. Begitupun saat kita bertanya, mencari tahu di dalam Zabur apakah ada Nabi Muhammad, yakin tidak ada. Nah seperti itu. Kalaupun di dalam Injil tidak ada selain mungkin nubuatan-nubuatan ya.
Nah, makanya kenapa Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci penyempurna bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja. Nah, inilah penyempurna, berarti bukan artinya merubah, tapi menyempurnakan. Ya, begitu saya ya. pahami persoalan itu. Jadi, Maksud saya ya, begini, tapi kan kita saya sudah tidak bisa, bahasakan. tidak bisa. Saya tidak, Ya, sebentar dulu. Kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi keimanan kita terhadap keimanan orang. Itu adalah free will. Ya, walaupun kita memiliki satu konsep ketuhanan yang sama, itu yang fundamental, tetapi secara syariat kita tidak bisa memaksakan untuk sama, begitu kan? Kalau sama semuanya berarti bukan Yahudi lagi, tapi Islam. Seperti itu. Begini, saya jelaskan dulu. Saya tidak bermaksud untuk memaksakan keyakinan Islam kepada saudara Ishak. Saya hanya ingin mengkonfirmasi mengapa Adam di dalam agama Israel atau Yahudi itu tidak diakui sebagai utusan, sedangkan di dalam ajaran kami itu sudah jelas bahwa Adam adalah utusan yang pertama diutus oleh Allah di bumi. Jadi saya hanya ingin mendapatkan sebuah penjelasan. Nabi bukan utusan. Oke, saya bisa. Loh, Nabi itu utusan. Saya bisa tambah sedikit. Rasul, utusan itu rasul. Ya, saya bisa tambah sedikit. Nabi itu sama rasul. Oke, saya bisa tambah sedikit. Berbeda. Ya, saya bisa tambah sedikit. Aduh. Saya bisa Nabi tambah dan sedikit, rasul Bang. itu beda, Bang. Jangan menyamakan Nabi dan rasul. Umi. Nabi dan rasul itu memang beda. Iya, tapi Adam iya, sebentar. Adam itu kan nabi. Betul. Adam itu kan nabi. Nabi. Iya, betul, Sedangkan- Nabi. Ya. Betul. Coba Ya, kasih tidak. kesempatan sampai selesai dulu. Karena kan Jadi kita harus bisa membedakan kalau Nabi itu dia diutus untuk dirinya sendiri, tetapi Rasul itu untuk umat-umat Iya, pengikutnya. Oke, Bang. Makanya saya ingin bahasakan. Coba saudara Ishak jelaskan kepada kami umat Islam kenapa di dalam agama Israel atau agama Yahudi Adam itu kemudian tidak diakui sebagai nabi. Mengapa dia hanya dianggap sebagai manusia biasa? Ya, saya Dan bicara ini sedikit. merupakan paksaan. Saya bicara sedikit. Kan oleh Bang Raja tadi. Ya, jadi Jawabannya begini. sama persis dan tidak ada perbedaan. Jadi begini, Bang Al-Fatih. Ketika kalau sudah tercatat di kitabnya Bang Ishak dan sudah diakui oleh Bang Ishak, ketika di Injil lagi sudah diakui keberadaan nabi-nabi 25 nabi dalam itu. Terus tugasnya Al-Qur'an untuk apa? Maksudnya gimana? Saya mau tanya. Tugasnya Al-Qur'an mau jelaskan apa lagi ketika sudah sempurna di ketiga kitab itu? Sudah jelas di dalam. Maksudnya begini loh, maksudnya Bang Raja ya. Kenapa misalkan di dalam Torah tidak ada cerita tentang Nabi Adam, maka disempurnakannya dengan turunnya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini kitab penyempurna. Mungkin begini ya, Justru bukan mungkin. pernyataan itu menguatkan argumen saya bahwa kenapa di dalam Israel, ajaran Israel itu tidak menganggap Adam sebagai nabi. Iya, sebentar. Justru pernyataannya Justru Mas ini menguatkan pernyataan saya. Justru itu saya bukan masalah menguatkan atau tidak. Jadi begini, Bang, Torah itu sempurna pada masanya Musa, ya kan? Zabur juga kitab sempurna pada masanya Nabi Daud. Injil juga kitab yang sempurna pada masanya. Tidak mungkin Allah menurunkan kitab yang tidak sempurna. Ya, nah, betul. hanya saja masih ada yang ketinggalan, bukan ketinggalan, ya tidak tercatat dalam kitab mereka. Berarti sehingga tidak inilah sempurna. fungsinya. Nggak usah lah pakai bahasa yang Aduh, ini mau Ketika diskusi ada atau mau ketinggalan, maksa? Makanya fungsinya itu diturunkan bukan maksa, Al-Quran itu itu. konsekuensi logis. Oke, Itu sekarang. adalah Aduh, konsekuensi ini Ya, nggak simpel mau saja, dengar Umi. omongan orang. Umi, simpel saja. Saya tanya Bang Al-Fatih agamanya apa? Saya agama Islam. Saya jelas Oke. begini. Ya, Agama Islam yang anti Yahudi ya, agama Islam yang anti Yahudi. Ya. Iya. Sabar, Umi. Sabar, Umi. Ya, sabar. Kalian itu asal masuk ke grup. Saya tidak mengatakan bahwa Ishak atau agamanya Ishak itu saya anti terhadap mereka. Iya. Saya lagi-lagi hanya ingin menekankan bahwa mengapa di ajaran Israel itu tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Oke, seperti itu. Ya, sekarang saya tanya, Bang Ishak. Ya. Bukan Bang Ishak. tidak mengakui sebetulnya Bang Raja sebentar. Karena ini Bang Muhammad ini tidak tahu ya bahwa
bahwa di dalam apa ya, semacam apa, Kabat Lubavitch saja mengakui, ya, Kabat Lubavitch mengakui, bahkan di dalam Israeli ini lebih mengakui Nabi Muhammad dibanding dengan Nabi Isa. Karena apa? Karena Nabi Muhammad ini sebentar. Karena Nabi Muhammad ini ada jejaknya gitu loh, ada jejaknya, misalkan ada kuburannya, ya kan, ada peninggalan bersejarahnya dibanding dengan Nabi Isa yang nggak begitu jelas jejaknya. Nah, ini yang konsekuensi logisnya adalah ajaran Nabi Muhammad datang terakhir kali, sehingga kitab-kitab Yahudi tidak tidak mampu berdiri tegak dalam menjelaskan siapa Muhammad, kecuali hanya memperkenalkan akan datang sosok selanjutnya. Dia tidak mampu. Kitab dari Allah, saya paham. Dari Allah. Ya, sebentar harus membantah aja dulu, banyak pembantah dari tadi. Fungsi daripada Torah itu apa, tahu nggak fungsinya? Ayo dijelaskan. Saya sudah bahasakan tadi. Saya tanya ke Anda. Kami yakin tahu nggak fungsi daripada Torah itu apa? Saya sudah bahasakan tadi dari awal. Enggak, kamu belum jawab pertanyaan saya. Torah fungsinya apa? Oke. Kasih saya waktu untuk jawab. Saya ulang lagi jawaban saya. Taurat, Injil, dan Enggak, Zabur. saya nggak tanya Injil. Nggak peduli saya dengan Injil. Saya fungsinya terangkan. untuk apa? Bagaimana ini dipotong terus? Saya mau Enggak, saya hanya mau jawaban. Kamu tahu nggak Torah itu fungsinya sebagai apa? Ya makanya saya terangkan. Saya nggak tanya Injil dan nggak tanya Zabur, karena saya makanya nggak tanya saya itu. terangkan. Saya tanya Ini Bang Muhammad ini siapa sih, bawel banget, nggak mau dengar orang kamu tuh. Kalau kamu nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan kamu pura-pura tahu. Makanya saya jelaskan. Saya tanya dulu Bang Ishak. Apa fungsi daripada Torah? Kenapa Torah diturunkan? Saya tanya dulu Bang Ishak. Bang Ishak sebentar Bang Al-Fatih. Saya tanya Bang Ishak. Bang Ishak agamanya Muslim bukan? Muslim. Ya. Saya bukan. Saya Israeli. Oh, Israeli. Kalau Bang Ishak bukan berkeyakinan syariat Islam, kenapa Bang Al-Fatih bertanya tentang keyakinan syariat Islam? Saya tadi jelaskan konsekuensi logis. Justru kalau Anda jelaskan, kalau Anda mau cocokkan antara keyakinan Bang Ishak untuk mengakui bahwa Adam sebagai nabi, Anda salah. Kita simpan dulu Ishak sebentar ya. Ini bukan aku tapi ya silakan. Nah, sekarang saya bertanya kepada Anda. Silakan. Silakan ke saya. Ketika kita meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan, maka konsekuensi logisnya adalah hanya satu ajaran yang diturunkan kepada umat manusia. Oh, dari cara Anda menjabarkan saya sudah salah. Ini Tristan ini kelompoknya Tristan. Iya, ini pengikut Tristan ini, pengikut Tristan. Sekarang saya tanya kepada Anda, kenapa jangan menyesatkan kayak gitu lah. Aku menurunkan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ya kan, menggunakan bahasa kaum-kaumnya sendiri. Terus apa masalahnya? Apa? Oke, nah sekarang saya tanya kepada Anda, kalau Anda memaksakan Bang Isa karena mengakui Nabi Adam itu sebagai Nabi, sekarang saya tanya, Adam menyebut Anda memaksakan bagaimana? Dari tadi itu kamu memaksakan. Anda ngotot kok. Sampai nggak mau dengar pendapat orang. Kamu merasa diri kamu, penjelasan kamu yang paling benar. Anda tanya Zabur saja Anda tidak, Taurat saja Anda tidak paham. Loh, ini siapa yang nge-mute? Siapa yang nge-mute Umi? Makanya begini. Umi lagi ngomong di mute sama siapa? Ayo ngaku. Maksud saya begini. Jadi gini loh Bang Muhammad, ya kita sama Yahudi itu jelas punya satu konsep ketuhanan, tetapi secara syariat itu kita tidak akan sama. Jadi Bang Muhammad tidak boleh memaksakan syariat yang kita imani kepada Yahudi. Yang syariat kita siapa? Memang berbeda. Nah dari tadi kamu kan memaksakan harus sama seperti itu. Makanya saya jelaskan dulu. Udahlah nggak usah lah. Ini kamu itu golongan Tristan ini. Bang Romana Raja lanjutin, Bang Romana Raja dia nggak mau terima pendapat orang. Saya sudah paham tujuannya Bang Al-Fatih. Bang Al-Fatih mengatakan kalau memang Tuhan itu turunkan satu ajaran, tidak mungkin itu beda-beda. Yang jelas dia akan memaksakan. Bang Ishak pasti harus, kenapa Bang Ishak tidak mengatakan bahwa Adam itu sebagai seorang nabi? Itu kan pasti ujung-ujungnya ke situ. Maka saya tanya, ketika iman Islam Anda pertanyakan kepada Bang Ishak sedangkan dia bukan seorang Islam, kan Anda salah. Dan kalau memang semua sudah sempurna mulai dari kitab pertama, Taurat, Zabur, Injil,
Sudah sempurna, apa tugasnya Al-Quran mau menjelaskan apa lagi? Al-Quran tinggal jadi penonton. Maka percuma Nabi Muhammad turun diangkat sebagai nabi kalau semua sudah jelas. Sebetulnya sih itu hak masing-masing. Bingung dia, Enggak, Bang. biarin aja hak masing-masing ya mau meyakini atau tidak. Tapi kita kan yang namanya keimanan itu kan free will setiap orang, apalagi kita sudah dihadapkan dengan Judais ini yang mempunyai konsep ketuhanan yang sama. Tapi secara syariat kita tidak bisa memaksakan begitu loh. Kalau misalkan secara syariat sama, ya artinya bukan Yahudi lagi, tetapi sama. Seharusnya pertanyaan ini jangan hanya bertanya ke pihak Yahudi, pertanyakan juga ke pihak Kristen. Kenapa kalian tidak mengakui Adam sebagai nabi? Kan kita mengakui Isa alaihissalam adalah nabi kita. Oke, sekarang saya bertanya kepada kalian yang mengaku Islam dan mengkafirkan saya dan bukan dari golongan Islam. Tidak ada mengkafirkan di sini, Bang. Makanya Tidak ada yang jangan mengkafirkan. makanya juga mengatakan bahwa saya bukan Islam. Tidak ada yang mengkafirkan. Kalau masalah pandangan berbeda itu biasa-biasa aja. Cuman terima juga pendapat orang. Boleh nanya yang lain nggak? Ini punya siapa yang noise? Punya siapa nih yang noise nih? Kencang banget noise-nya. Bapak Bukan saya. Bapak Ini kalau pendengaran kurang baik, mendingan jangan ikut diskusi, saran saya. Oke. Kalau pendengaran kurang baik, mendingan jangan ikut diskusi. Iya, kasih tahu yang orang penting terkait. dia. Boleh nanya yang lain nggak? Khususnya Iya, ke Bang silakan. Ya, ini Gimana Bang Dia gimana? Iya. Ini yang noise punya Bang Fauzi ya? Bukan, saya nggak pakai headset. boleh nanya, Bang Ishak. Bentar satu-satu. Gimana Bang Fauzi? Iya, saya Bang nggak. Ingatnya. Bukan memuji Bang Dia maksudnya. Enggak, tadi ada kawan kita muslim, daripada pendengarannya kurang baik terus menimbulkan perselisihan di antara muslim, dengan nggak usah ikut diskusi menurut saya. Yang Iya, dan ya nggak ada yang mengkafirkan perbedaan pendapat, itu hal yang biasa. Ya, karena yang fundamentalnya itu kan kita tidak berbeda. Nah, seperti itu. Kalau perbedaan pendapat, jadi dalam fikih aja banyak kok perbedaan pendapat, tapi itu tidak menjadi masalah. Masalahnya begini. Nah, seperti itu. Masalahnya begini, Bang. Ketika kita bertanya tentang kenabian yang dijelaskan di dalam Al-Quran, lalu kita bertanya kepada Bang Ishak, aduh mati. Ada masih. Ya ada. Silakan dilanjut. Bang Raja masih ada kok, nggak mati. Saya menyimak karena kalau bicara di fotonya sekalian saya menyimak. Bang Raja. Mungkin udah jelas. Gitu ya, mungkin udah jelas, bisa jadi buka pertanyaan lain. Oke, silakan. Ya, Coba Amin, izinkan satu-satu deh. Bentar, satu-satu dulu. Jangan itu. Enggak ada barbaran di sini. Mulutnya itu. Saya barbar. Enggak, Dini enggak. Silakan Pak Romi. Enggak ada barbaran di sini. Apalagi sesama muslim. Silakan Bang Romi. Ya, makasih. Mau nanya, bukan debat, bukan juga adu argumen, mau nanya aja lebih jauh, karena jarang-jarang kita selama ini belum banyak kenal gitu dengan orang yang Yahudi atau Israeli, kebanyakan kan dengan kawan yang Kristen ya. Mau nanya pandangan lebih jauh gitu, Bang Ishak, tentang dua hal paling enggak. Pertama, bagi wawasan orang Islam itu kan ketika Nabi Muhammad ada di Madinah dulu juga banyak Hilang. Yahudi. Di Madinah banyak orang Yahudi. Terus Yahudi yang saat itu hidup di Muhammad, sahabat atau penjelasan panjang. Suaranya putus-putus. Apakah dia Itu Bang kalangan Romi. unit atau kalangan apa? Bang Romi, suaranya Sekarang udah jelas, putus-putus, dibetulkan dulu. Masih putus-putus. Sekarang belum jelas juga. Udah. Iya. udah. Itu diceritakan bagaimana menurut Bang Ishak ini
itu termasuk yang sehaluan atau yang menyimpang atau bagaimana, dan bagaimana mereka konsep keimanannya baik tentang ketuhanan maupun kenabian. Itu saja dulu ya, satu aja dulu. Kalau Yahudi di Madinah, saya kurang tahu Pak, karena yang saya ikuti ini sanadnya nyambungnya ke Israel, bukan ke Madinah, gitu. Jadi kalau masalah Yahudi di Madinah bagaimana coraknya saya nggak tahu, tapi yang saya tahu apa yang ada di dalam Torah dan apa yang diperintahkan di dalamnya gitu. Nah, kalau Ebionit yang Bapak sebut tadi itu, setahu saya itu aliran Kristen, bukan aliran Yahudi. Jadi gini, kalau kita, kalau ada misalnya Yesus punya murid atau punya pengikut, ya, dan muridnya ini tidak menuhankan dia, itu kalau kata Kristen, Protestan atau Katolik itu aliran Ebionit gitu katanya. Nah, Ebionit sendiri itu sebetulnya transliterasi yang originalnya bahasa Ibrani sebetulnya. Yang bahasa Ibraninya itu Evionim, artinya kumpulan orang miskin. Artinya kalau dalam bahasa Ibrani. Nah, apakah Ebionit ini orang-orang miskin yang menjadi murid-murid Yeshua atau gimana, saya juga nggak begitu ngerti. Tapi yang jelas kalau berbicara tentang sosok Yeshua itu sendiri, kami tidak meyakininya karena satu, tidak ada peninggalannya, tidak ada bukti keberadaannya, tidak ada ajaran kitabnya yang paten gitu loh. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes kami nggak percaya sama sekali. Di pandangan kami Perjanjian Baru itu hanyalah kitab karangan manusia gitu. Ya. Kalau soal Yahudi di Arab, sejarah ada Yahudi di Arab khususnya di Madinah itu sendiri diakui nggak atau belum? Kalau Yahudi di Arab sih diakui karena memang dulu waktu terjadinya istilahnya sejarah mengenai adanya Yahudi di Yaman itu sudah sangat-sangat kuno sekali gitu. Dan itu diakui bahkan oleh guru dan gurunya guru saya lagi dan gurunya guru saya lagi juga mengakui hal itu. Cuman kalau masalah coraknya seperti apa, saya nggak tahu. Kalau yang saya tahu aliran di Yahudi di Yaman itu yang jelas-jelas kami tahu ajarannya itu namanya Habanim. Gitu. Dan ada juga yang disebut dan itu beda dengan yang Bang Ishak anut atau sama? Sama dengan yang saya anut. Makanya kalau yang sama dengan yang saya anut itu saya tahu ada di Yaman gitu. Tapi selain daripada itu saya benar-benar tidak kenal gitu. Nah, aliran yang sama-sama istilahnya mengimani Taurat tapi beda dengan yang Bang Ishak anut ini apa saja atau dianggap sama semua? Justru saya nggak tahu kalau ada yang menganut Torah yang berbeda karena Torah itu hanya satu macam. Bukan Torah yang berbeda, maksud saya misalnya kaum Kristen kan sama-sama mempercayai Perjanjian Baru misalnya, tapi mereka terpecah-pecah dari beberapa sekte yang punya perbedaan keimanan gitu. Oh iya. Nah, dari kalau di kami Yahudi sebetulnya perpecahan itu nggak ada. Nggak ada sebetulnya perpecahan itu. Perpecahan itu yang kita sering lihat di TV itu ya, contohnya gini contohnya. Karena orang Yahudi itu tersebar di seluruh dunia, ada yang di Eropa, di Amerika, di Asia, di Yaman, di Persia, Timur Tengah, dan lain-lain. Itu banyak ya. Tapi yang membedakan mereka itu bukan ajaran akidahnya, melainkan kalau saya bilang, adat istiadat atau tradisi turun-temurun. Sama seperti halnya Islam di Indonesia itu ketika merayakan hari raya, bikin ketupat, apa segala macam, itu di Saudi Arabia nggak ada. Adanya di Indonesia saja. Terus kalau orang Arab kan pakainya jubah-jubah, gamis, jenggotnya dipanjangin, sedada gitu kan, salafi-salafi itu. Coba lihat Muslim di Jawa, pakainya sarung, pakainya peci. Kalau yang di Saudi Arabia kan pakainya imamah gitu kan. Nah, kalau ini berkaitannya dengan tradisi, walaupun tradisi itu dikaitkan dengan sunnah gitu, tapi ada perbedaan antara Islam di Arab dengan Islam di Indonesia gitu. Nah, kalau itu poin jadi diskusi. Kita nanya aja, maksud saya yang ingin saya tahu itu ya. Dalam sejarah itu kan banyak orang Yahudi ya disebut Yahudi oleh umat Islam dan mereka menjadi para penulis, terus bukunya kita juga ada, kita bisa akses. Nah,
apakah itu juga sama, artinya dianggap satu haluan dengan yang sekarang Bang Ishak anut, ataupun kalau misalnya seluruh Yahudi sekarang sama, berarti apakah sama atau berbeda gitu? Gini Bang, kalau dibilang penulis buku, ya tergantung bukunya buku apa dulu. Bukunya bertentangan dengan Torah atau enggak. Kalau bukunya bertentangan dengan Torah, ya kami pun akan membuangnya ke tempat sampah gitu. Tetapi selama bukunya tidak Ya, bertentangan buku dengan misalnya Torah, penjelasan Taurat. enggak ada buku penjelasan Torah itu, Bang. Torah itu dipelajari dengan Torah lisan, enggak ada bukunya. Misalnya yang itu apa siapa? Atau begini pertanyaan biar mudah ya. Dari tokoh penulis tokoh Yahudi yang bisa ada karyanya ya, yang dalam bahasa Arab itu ada nggak yang Bang Ishak kenal yang di zaman pertengahan, abad pertengahan mungkin, atau apa yang bisa kita akses gitu? Kalau Torah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab mungkin ada. Itu pun nama penerjemahnya adalah Rabbeinu Saadia Gaon. Tapi kan dia tidak menciptakan hasil karya lain. Rabbi Moshe ben Maimon bukan orang Yahudi Arab juga, tapi dia membuat kompilasi kitab yang namanya Mishnah Torah berisi hukum syariat di dalamnya. Nah, Rabbi Yosef Karo dari Mesir membuat juga buku rangkuman yang namanya Shulchan Aruch. Itu juga buku tentang syariat. Gitu. Misalnya itu Musa bin Maimun. Itu diakui nggak di Musa bin Maimun yang punya syarah Taurat Talmud gitu. Yang disebut Moshe ben Maimon itu Rambam itu kan dia membuat kompilasi teks yang berisi tentang syariat yang disebut Mishnah Torah. Itu diakui oleh Yahudi seluruh dunia, nggak ada problem dengan itu, dan itu artinya, tidak bertentangan dengan nanti Torah. Kita akademisi Islam mengkaji buku itu, berarti buku itu memang merepresentasikan apa namanya ajarannya sekarang Yahudi, juga iya. Dan kalau itu dia posisinya sebagai ulama, bukan cuma tokoh-tokoh asal tokoh gitu. Kalau ya, saya pikir tadi kok saya tanyakan tadi, maksud saya, jadi buku. Saya minta dikenalkan misalnya tokoh-tokoh siapa yang bisa kita akses dalam bahasa Arab dari Yahudi gitu. Itu tidak ada bahasa Arabnya Mishnah Torah itu, bahasa Ibrani. Satu-satunya teks yang saya tahu berbahasa Arab itu ya cuman Torah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Rabbi Saadia Gaon. Hanya itu saja yang saya tahu dokumen berbahasa Arab. Saya pernah baca beberapa hari yang lalu, itu ada satu kitab ditemukan berbahasa Arab. Dia kalau dalam Islam mungkin Bang Ishak tahu ada yang namanya ilmu usul fikih. Jadi ilmu rumusan argumentasi hukum-hukum dalam Islam. Itu Mishnah Torah. Kalau nggak ada kitab lain. Mishnah Torah. Nah, ya ada kalau kitab yang lain. Saya belum pernah dengar sih. Coba apa judul buku? Yang sistematika penulisan itu sangat mirip dengan sistematika usul fikih gitu. Bahkan menggunakan peristahan belum pernah lihat. Sama. Nah, itu sebenarnya saya pengen tanya untuk lebih mengkaji agama ini sejak klasiknya kan enak gitu, biar tahu ini apakah merepresentasikan atau tidak. Setahu saya Torah tidak pernah dibukukan seperti itu, karena Torah itu yang paling dipakai seluruh dunia untuk bicara masalah fikih itu ya Mishnah Torah, tidak ada yang lain. Mishnah Torah itu sudah merupakan penjelasan paling komplit dalam hal syariat. Paling komplit saya katakan dalam bentuk tertulis, karena orang Israel yang paling kuno itu tidak pernah membukukan syariatnya, tetapi mereka mempraktekannya dan sudah mendarah daging. Jadi per generasinya itu sudah benar-benar apal dengan ajarannya gitu. Kalau sampai dibukukan, itu berarti itu kan mahakarya yang luar biasa. Nah, tapi itu tidak ada saingannya. Sampai detik hari ini, Mishnah Torah itu tidak ada saingannya.